أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنت المقصود ورضاك المطلوب wa ufawwidu amri ila Allah. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan kepada Allah rasa syukur dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama adalah nikmat iman kepadanya yang Allah titipkan di dalam hati kita. Karena nikmat ini adalah nikmat yang akan menyelamatkan kita kelak di yaumil akhir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga nikmat ini hingga kita kembali kepadanya. Salawat berserta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, hari ini hari yang sangat berbahagia buat kita semua. Di hari puasa pertama di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Karena memang tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, penuh cinta Allah kepada kita. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadah 'ala nar." Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Allahu Akbar. Bayangkan, berbahagia menjambut Ramadan saja Allah janjikan kita tidak akan dibakar oleh api neraka. Terlebih lagi kita menjalani bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, Ramadan tidak lepas dari kasih sayang Allah kepada kita. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan dan ampunan Allah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman-Nya Allah menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Lihat, Allah memanggil orang-orang yang beriman, bukan hanya Islam. Allah tidak memanggil ya ayyuhal muslimun. Allah tidak memanggil hai orang-orang Islam. Allah tidak memanggil ya ayyuhal qawiyun, hai orang-orang yang kuat. Ya ayyuhal ghaniyun, hai orang-orang yang kaya. Tidak. Tapi yang Allah panggil alladzina amanu. Yang dipanggil Allah adalah orang-orang yang iman kepada Allah. Kenapa? Karena memang puasa bukan mampu dilakukan oleh orang-orang muslim. Puasa tidak akan mampu dilakukan oleh sekedar orang yang kuat badannya. Puasa tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sekedar kaya hartanya. Tapi puasa hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah, keyakinan dan kepercayaan dengan semua perintah Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah,
Begitu besarnya kemuliaan bulan Ramadan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ampunan kepada kita. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita manusia yang penuh dengan kelalaian. 11 bulan berlalu, kita isi dengan kemaksiatan, dengan dosa. Kita isi dengan semua keburukan-keburukan perilaku kita. Di bulan Ramadan, 1 bulan ini, Allah memberikan ampunannya untuk kita, selama kita mau untuk bertaubat kepadanya. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan imannya, dengan keyakinannya kepada Allah, wahtisaban. Wahtisaban memiliki 2 makna. Yang pertama, hanya untuk Allah, karena Allah kita berpuasa. Semua yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak lain adalah kita persembahkan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang memaknai ihtisaban ini adalah penuh dengan kehati-hatian, dengan perhitungan, sehingga Ramadan ini kita tidak boleh semena-mena, tidak boleh asal-asalan untuk dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Puasa kita harus jaga, bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi mata kita. Bagaimana kita menjaga mata kita agar tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena memang mata ini adalah pintu masuk ke iblis laknatullah untuk menggoda hati kita. Sebagian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "An-nazratu sahmun masumun min sihamul iblis." Pandangan ini adalah bagaikan panah-panah beracun yang diluncurkan setan. Untuk apa? Untuk menggoda hati manusia, untuk merubah keimanan kita menjadi kelalaian kita kepada Allah. Ramadan menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang kurang baik, riba, fitnah, kebohongan. Ramadan menjaga mulut kita dari berkata yang tidak benar, berkata ghibah, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, berkata dusta. Ramadan menjaga seluruh tubuh kita dari hal-hal yang tidak baik. Ini yang disebut wahtisaban, penuh dengan kehati-hatian dan penuh perhitungan, sehingga apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semua terjaga dan semua untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, untuk senantiasa menanamkan hati imannya kepada Allah terjaga sampai kita kembali kepada-Nya. Karena memang Ramadan ini diperuntukkan untuk baginda Rasulullah dan umatnya, diberikan kekhususan untuk kita kembali kepada Allah, memperbaiki semua kesalahan-kesalahan kita, menghilangkan keburukan-keburukan, menghilangkan segala sifat-sifat hasud di dalam hati kita, sifat ujub dalam diri kita. Karena tidak ada yang lebih mulia kecuali Allah, tidak ada yang lebih baik kecuali Allah. Kita manusia tempatnya salah dan dosa, dan Allah berikan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai tempat belajar, tempat memperbaiki diri, tempat untuk kita kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya hati. Makanya kata Allah, yang as-saumun li, puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Ini spesialnya bulan Ramadan. Puasa ini ibadah yang sangat spesial, ibadah yang sangat unik, yang tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ayo ikhwah, kalau kita melihat ibadah sedekah masih bisa dilihat orang, masih bisa dipuji orang, kita merasa ujub, kita merasa riya dengan sedekah kita. Salat kita masih ingin salat kita dengan khusyuk dipandang orang. Yang memiliki suara yang indah sebagai imam, menyantunkan suara-suara yang sangat nikmat, yang indah, tapi bukan karena Allah, tapi karena mengharapkan pujian. Tapi puasa ini subhanallah, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti kita puasa ataupun tidak, dan tidak ada yang peduli kita puasa ataupun tidak.
Karena memang puasa ini untuk Allah. Puasa ini milik Allah. Puasa ini kita tujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang hanya sebulan yang akan kita jalani ini, marilah kita berikan ibadah yang terbaik kepada Allah. Kita buang semua keburukan-keburukan hati kita. Kita buang semua keburukan-keburukan pikiran kita. Kita satukan hati kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan ampunannya Allah. Ketika Allah sudah sayang dengan kita, ketika Allah sudah cinta dengan kita, maka kebaikan-kebaikan pasti akan diberikan Allah kepada kita. Hayo ikhwah yang dimuliakan Allah, selamat untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Di bulan yang suci ini, mari kita perbaiki seluruh amal ibadah kita. Kita perbaiki seluruh tingkah laku kita. Kita perbaiki seluruh apa-apa yang sudah terlanjur buruk, mari kita perbaiki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kita lakukan, dan puasa kita sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita tujukan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.